إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله العظيم معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, atas segala kebaikan, atas segala anugerah yang luar biasa. Dijadikan kita sebagai manusia, diberikan hidayah, dilanjutkan dengan taufik, sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, yang kita berharap semua yang kita lakukan semuanya mendapatkan perhatian, mendapatkan nilai yang baik, menjadi asbab ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam terus tercucurlah Allah limpah ruahkan kepada hadratur Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad, manusia yang paling agung, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup sekalian daripada Nabi dan Rasul, yang mudah-mudahan salawat dan salam Allah limpahkan juga pada keluarga beliau, ahlul bait beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, kepada umat, dan masuklah kita di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, betapa ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan yang banyak kepada kita, maka pada saat yang sama Allah memerintahkan untuk kita mensyukuri nikmat tersebut. Dan selanjutnya di dalam nikmat-nikmat tersebut terkandung isyarat untuk kita mempergunakan nikmat tersebut kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ikhwan dimuliakan Allah, di antara sekian banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita, ternyata keberuntungan kita tak diimbangi dengan keberuntungan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Di hari-hari belakangan ini kita disuguhkan berita tragedi kemanusiaan, betapa banyak nyawa melayang. Bayangkan, jangankan untuk seperti kita yang bergelimang dengan era teknologi dan informasi, bahkan saudara-saudara kita merasakan ketakutan-ketakutan antara hidup dan mati yang disebabkan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Ikhwah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tragedi kemanusiaan itu bernama perang, yang atas nama apapun peperangan itu tetap akan memberikan kerugian kepada kedua belah pihak. Maka ikhwan dimuliakan Allah, mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita lihat dan kita awali betapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan al-ardul muqaddasah, negeri yang di situ Allah subhanahu wa ta'ala jadikan banyak sekali para nabi dan rasul yang diturunkan di situ. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Masjidul Aqsa kiblat orang Islam ketika Rasulullah pernah diperintahkan untuk menghadap ke sana. Betapa di sana banyak sekali para nabi dan rasul, termasuk Abul Anbiya wal Mursalin Sayyidina Ibrahim alaihissalam, yang artinya adalah
bahwa memang negeri ini adalah negeri yang sangat luar biasa. Di sebalik kebaikan-kebaikannya terdapat tragedi yang luar biasa. Maka ikhwan dimuliakan Allah, bagaimana tugas kita sebagai seorang muslim, bagaimana tugas kita sebagai seorang manusia. Maka sebagai seorang yang disebut sebagai manusia, apapun kita akan kembalikan kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bahwa orang yang punya belas kasih sayang, maka mereka akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka irhamu man fil ardi, kasihi rahmati siapapun yang ada di muka bumi, niscaya Allah akan merahmati kalian. Maka perang atas nama apapun, dengan justifikasi apapun, pada ujung-ujungnya rakyat jelata seperti kitalah yang akan menjadi anak yatim piatu. Kemarin masih berayah, kemarin masih beribu, kemarin kita masih punya rumah tempat kita meluruskan pinggang dikala kita kepenatan. Tapi ternyata atas nama balas dendam, atas nama ini dan itu, kemudian orang-orang yang tak berdosa kehilangan nyawanya. Maka ikhwah dimuliakan Allah, sebagai muslim kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan hak kemerdekaan sebagaimana mereka telah mendoakan kemerdekaan untuk kita. Sebagaimana kita punya bangsa, kita punya hak untuk merdeka, maka siapapun yang bernama manusia punya hak untuk menjadi merdeka, punya negara, punya hak dan kewajiban terhadap negara tersebut. Maka orang-orang Palestina dalam sejarah adalah orang-orang yang dizalimi dalam sejarah dari kita kecil sampai ke kita dewasa seperti ini. Mereka tidak pernah mendapatkan keadilan. Maka ikhwah dimuliakan Allah, sebagai muslim kita wajib membantu dengan doa, dengan simpati dan empati kita, dengan tenaga dan harta kita, dengan hal-hal yang amat sangat bisa dibutuhkan oleh mereka. Yang artinya ikhwah dimuliakan Allah, bahwa kemerdekaan merupakan hak bagi seorang muslim dan siapapun yang bernama manusia. Maka sebagaimana bangsa disebut bangsa Israel yang mereka mengklaim bahwa mereka punya hak, maka rakyat Palestina pun punya hak untuk merdeka, untuk hidup damai, untuk hidup berdampingan. Dan kita sangat mengutuk apapun yang disebut sebagai upaya mereka untuk membalas dendam atau mempertahankan diri. Bukankah dalam sejarah kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau menghancurkan tempat ibadah, tidak pernah beliau menghancurkan bangunan-bangunan rakyat sipil. Bahkan kita tidak pernah menemukan Rasulullah membunuh orang-orang tua dan anak-anak kecil. Maka kita lihat betapa ternyata kalau sudah terjadi aturan-aturan Rasulullah dilanggar, kita takut sudah bukan atas nama Islam, kita takut sudah bukan atas nama bangsa dan negara, boleh jadi itu atas nama ego pribadi masing-masing. Maka ujung-ujungnya adalah bahwa tragedi kemanusiaan tetap telah dan sedang terjadi. Maka oleh karena itu, apapun kita berharap di sidang yang baik ini, di kesempatan yang baik ini, maka mudah-mudahan Allah memberikan kedamaian. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala tragedi seperti ini sebagai rem untuk mawas diri dan berhenti semua belah pihak, bahwa apapun yang namanya ego dalam skala kecil sampai skala yang paling besar tetap akan merugikan manusia, baik untuk dirinya sendiri wal iyadu billah untuk orang banyak. Maka ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, negeri Palestina adalah negeri yang kita cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashuddur rihalu illa ala thalath, bahwa seseorang tidak boleh memaksakan diri untuk berangkat ke satu tempat kecuali kepada 3 tempat, yaitu ke Palestina atau Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian masjidku kata Rasulullah, dan Masjidil Haram. Itu artinya tempat ini disebut Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang disucikan Allah. Yang mensucikannya adalah Allah, yang menjadikannya suci adalah Allah. Maka tugas kita umat Islam untuk menjadikan tempat ini sebagai tempat suci ketiga bagi kita semua. Yang artinya kita punya kewajiban bahwa kalau saudara tersebut tidak punya kaitan kepada kita, dikaitkan dengan agama, maka minimal mereka adalah orang-orang yang punya keterikatan kaitan sebagai sesama manusia.
Tetapi dalam sejarah, kita baca dalam sejarah, Mesir dan Palestina serta Syria adalah 3 negara pertama yang membela bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka. Maka sebagai bangsa pun mestinya kita tahu diri dan balas budi bahwa 3 negara ini adalah negara yang mengakui kita sebagai negara yang berdaulat. Maka kita baca sejarah, kita akan temukan betapa hubungan yang sangat baik itu amat sangat baik. Di samping kita tetap akan mengecam bahwa apapun satu nyawa dan berapa banyak pun nyawanya, walaupun minimal cuma 1, itu merupakan haknya Allah untuk diambil sesuai dengan ketetapannya. Maka ikhwah dimuliakan Allah, di sidang ini kita menyerukan, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan perang ini segera dihentikan. Mudah-mudahan kebelah pihak bisa berlegowo untuk menghentikan segala macam bentuk ego atas nama pun itu. Karena kita berharap bahwa kedamaian Allah akan berikan kepada semuanya. Tidak di sini, tidak di sana. Intinya adalah bahwa orang berhak untuk hidup damai, hidup nyaman, hidup aman, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak saling serang menyerang. Dan itu merupakan piagam, butiran-butiran piagam Madinah yang dideklarasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki kota Madinah dan membuat piagam perdamaian di sana. Maka ikhwah dimuliakan Allah, sebagai akhir dari ujung dari khutbah ini, kembali kita mendoakan dengan doa kita, dengan harta kita, dengan bantuan kita, mudah-mudahan kita bisa meringankan beban yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Dan pada akhirnya mudah-mudahan bangsa kita dijagakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah menjagakan seluruh bangsa umat manusia, sehingga kita bisa menjadi manusia yang bebas melakukan kreasi sesuai dengan apa yang telah Allah titipkan kepada kita sebagai manusia merdeka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.